Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi prediksi kemacetan di Jalan Gatot Subroto dengan metode Adeline dari kelompok 13. Di kelompok 13 ini ada tiga anggota, yaitu pertama saya, Ahmad Dhani Alfaza, dengan tugas merancang materi dan menentukan metode, terus kemudian merancang dan membuat aplikasi. Selanjutnya ada Angga Dwi Setiawan dan tugas membuat slide presentasi dan materi presentasi. Selanjutnya ada Tiana Panji Hidayat yang bertugas untuk mengedit video hasil presentasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode Adeline, yaitu Adeline adalah adaptive linear neuron, model jaringan syaraf sederhana yang dikembangkan oleh Bernard Withdraw dan Ted Hoff pada tahun 1960. Mode ini merupakan bentuk awal dari jaringan syaraf tiruan dan digunakan untuk memesan sinyal dan klasifikasi. Adeline terdiri dari satu neuron dengan beberapa input dan satu output. Adeline menggunakan fungsi aktivasi linier dan memperbarui bobot berdasarkan error input aktual. Selanjutnya ada rumus pada metode Adeline sendiri, yaitu sebagai berikut, di mana kita yang pertama menentukan net yang dimana dari hasil bobot dan input kemudian ditambahkan dengan bias. Selanjutnya kita lakukan fungsi aktivasi di mana Y sama dengan F net dan sama dengan net. Kemudian update bobot. Rumus ini digunakan jika output tidak sama dengan target. Di sini kita menggunakan hmm, update bobot sama dengan update bobot sama ditambah learning rate atau alpha kali target dikurangi output kemudian dikali input ke satu ke I yang akan diulang sesuai epoch nantinya. Kemudian ada update bias. Selanjutnya pengaplikasian pada aplikasi yang dibuat yaitu di mana X-nya sendiri didapat dari data set yang berupa dari jam, hari, cuaca, dan acara khusus. Pada awal training, setiap bobot diinisiasikan secara acak terlebih dahulu. Kemudian untuk aktivasinya, eh, adalah menggunakan aktivasi identitas, jadi di mana output sama dengan net input sendiri. Kemudian untuk persiapan datasetnya, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada dataset berisi kolom jam, waktu dalam bentuk angka, misal jam 7 untuk mendeskripsikan jam pukul 07.00, kemudian hari di sini akan dikodekan sebagai angka, di mana Senin 1 dan Minggu sama dengan 7. Kemudian ada acara khusus yang bervalue nanti true atau false, di mana 1 untuk true dan 0 untuk false. Kemudian kemacetan atau nanti yang akan menjadi nilai dari suatu target, itu jika 0 sama dengan lancar dan 1 berarti macet. Kemudian di sini untuk selanjutnya ada setelah menyiapkan dataset, ada normalisasi input, selanjutnya training atau pelatihan model, kemudian update bobot menggunakan aturan lain. Setiap fitur, jam, hari, cuaca, acara khusus memiliki bobot akhir berbeda yang mencerminkan kontribusinya terhadap kemacetan. Selanjutnya prediksi data baru sesuai input. Di sini saya akan memberikan contoh sedikit mengenai studi kasus eh, penerapan aplikasi di mana eh, pemerintah ingin mengetahui apakah akan jadi kemacetan di Jalan Gatot Subroto pada hari Jumat pukul 7 pagi saat kondisi cuaca hujan dan tidak ada acara khusus. Lainnya akan digunakan untuk menentukan apakah perlu dilakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan tersebut. Data X atau data input sendiri yaitu ada jam nilainya 7, menunjukkan pukul 7, kemudian hari 5 yaitu hari Jumat. Kemudian ada cuaca dua, di mana ada tiga value untuk cuaca sendiri, satu cerah, dua hujan, dan tiga mendung. Kemudian acara khusus berarti yang bervalue 0 yang berarti tidak ada acara. Kemudian setelah hasil masukan tadi, kita normalisasi dulu untuk data inputnya.
karena adanya sensitif terhadap skala input. Selanjutnya menghitung net input. Selanjutnya kita fungsi aktivasi linear. Di sini adalah menggunakan fungsi aktivasi identitas, jadi Y sama dengan net. Kemudian karena ini klasifikasi biner, kita gunakan threshold. Jadi untuk penerapan pada kodenya yaitu if net lebih dari sama dengan 0,5, maka hasilnya satu yang berarti macet dan else hasil sama dengan nol yang berarti lancar. Kemudian untuk kesimpulannya, aplikasi ini menggunakan data input berupa jam, hari, cuaca, dan acara khusus untuk prediksi status kemacetan dengan output biner 0 yang berarti lancar dan satu yang berarti macet. Metode adalah yang dipilih karena sederhana, efisien, dan cocok untuk masalah klasifikasi biner, terutama ketika data yang digunakan tidak terlalu kompleks dan bersifat linear. Adalah melakukan pembelajaran dengan menghitung net input sebagai hasil perkalian bobot dan input, kemudian mengupdate bobot dan bias berdasarkan selisih antara output aktual dan target. Ini membuat model mampu menyesuaikan bobot secara bertahap untuk mencapai prediksi yang lebih akurat. Kelebihan utama Adeline yang menjadi cocok untuk aplikasi ini antara lain yaitu kinerja cepat dan ringan, cocok untuk sistem real time dengan data kecil hingga menengah. Selanjutnya cocok untuk klasifikasi linear, seperti pada prediksi kemacetan berdasarkan pola waktu dan kondisi umum. Memiliki fungsi loss berbasis mean squared error atau MSE yang membuat proses pembelajaran menjadi stabil dan mudah diinterpretasikan sehingga setiap bobot dapat dianalisa untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fitur terhadap hasil prediksi. Secara keseluruhan, aplikasi ini menunjukkan bahwa metode ALN dapat digunakan secara efektif untuk memprediksi kemacetan di area perkotaan. Dan selanjutnya akan demo aplikasinya. Di sini sudah terdapat aplikasi untuk prediksi kemacetan di Jalan Gatot Subroto. Untuk datasetnya kita lakukan upload data atau unggah data melalui file CSV. Di sini saya sudah menyiapkan file dataset. Sesuai pada yang saya presentasikan, di sini terdapat data yang sesuai pada CSV, yaitu ada inputan jam, hari, cuaca, dan acara khusus. Ini data menampilkan data sebelum dinormalisasi. Selanjutnya, di sini menampilkan data setelah normalisasi, yaitu sebagai berikut, dan menampilkan targetnya. Selanjutnya, di sini ada grafik loss-nya ketika model dilatih, dataset dilatih menggunakan model Adeline. Gunakan dengan perulangan 100 epoch. Nah, di sini kita akan mendemokan untuk prediksinya, di mana kita akan memasukkan input pada jamnya 7, kemudian ada hari Senin dengan cuaca cerah dan terdapat acara khusus. Maka hasil dari prediksi adalah macet. Kurang lebih seperti itu untuk demo aplikasinya. Mungkin cukup untuk demo aplikasi dan penjelasan pada aplikasi prediksi kemacetan di Jalan Gatot Subroto dengan metode underline dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.